memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, monggo dipimpin doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi Zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk lagi? Ada. Siapa? Ragil. Kenapa? Sakit. Sakit juga. Yang minggu kemarin sudah masuk? Sudah. Alhamdulillah. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. 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 Kemarin masih ingat Ibu menjelaskan tentang apa? Ayo. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu hukumnya apa? Ayo, masa sudah lupa? Apa ayo? Iman kepada Allah itu hukumnya wajib. Baik. Oh, jangan lupa ya tugasnya dikumpulkan nanti. Ya. Baik. Sekarang untuk pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang keutamaan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Siapa yang tahu hadas kecil itu? Belum tahu ya. Siapa yang tahu pengertian hadas itu? Enggak ada yang tahu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian hadas kecil dan hadas besar. Yang mana hadas adalah keadaan di mana kita tidak sedang berada dalam keadaan suci. Karena kedatangan sesuatu yang ditentukan oleh hukum agama sebagai pergantian keadaan suci. Hadas terbagi ke dalam dua bagian, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Tadi kan sudah dijelaskan ya, hadas adalah keadaan di mana kita tidak sedang berada dalam keadaan suci. Dalam hal seperti apa? Kan tadi dibagi dua kan ya, hadas besar dan Hadas kecil. Nah, pinter. Hadas besar di sini kan katanya keadaan tidak suci. Berarti seperti contohnya kita tidak mempunyai wudhu seperti itu. Berarti kita itu belum suci. Belum suci dari apa? Kan kita kalau mau sholat kita harus wudhu dulu kan? Ya seperti itu. Terus terbagi ke dalam dua bagian, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu seperti apa? Seperti haid, seperti itu. Nifas, ya seperti itu. Sedangkan hadas kecil itu seperti suci dari kalau hadas besar itu suci dari haid, nifas, dan sebagainya itu, dari mani juga ya. Kalau hadas kecil ini seperti wudhu, seperti itu. Terus mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, kubul dan dubur. Tahu kubul dan dubur itu apa? Tahu. Dari kemaluan, seperti itu ya. Tanda kutip kemaluan. Nah, yang selanjutnya tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang disucikan dengan cara mandi. Kenapa dengan cara mandi? Karena orang haid kan kalau bersuci mandi kan? Iya, seperti itu. Orang nifas dan sebagainya itu kalau bersuci harus dengan cara mandi. Sedangkan kalau yang hadas kecil itu dengan cara berwudu. Seperti katanya Ibu tadi, kan cuman najisnya itu bukan najis apa ya? Najisnya itu najis kecil, nggak besar. Seperti itu. Jadi caranya dengan berwudu. Seperti kalau kamu mau sholat kan diwajibkan untuk wudu, seperti itu ya. Atau tayamum. Tayamum itu dalam keadaan
tayamum? Ada yang tahu? Nggak ada. Tayamum itu berwudu dalam keadaan, misal dalam keadaan di wilayah tersebut tidak ada air. Kita bisa dengan berwudunya dengan cara tayamum. Seperti apa tayamum itu? Gini, kalau tayamum itu caranya mengambil wudu dengan apa sih? Debu. Iya, seperti itu. Nanti ada penjelasannya sendiri ya tentang tayamum di sini. Terus di sini tadi kan sudah Ibu jelaskan ya contoh dari hadas besar itu seperti apa? Apa saja ayo? Haid, nifas, dan keluar mani. Ya, pinter. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Contoh hadas kecil itu apa, Bu? Contoh hadas kecil di sini yaitu contohnya kan ya seperti kata Ibu tadi yang sudah Ibu jelaskan itu, keluarnya suatu dari dua lubang. Cara bersucinya yaitu dengan cara berwudu. Bagus, pinter. Sebagaimana tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya dibacakan. Siapa yang membacakan? Loh, tangan yang bagus. Ya, ayo dibacakan. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Dari sini ada yang sudah paham atau mau dipertanyakan? Mau dipertanyakan, Apa? kalau hukum bersuci dari haid itu gimana, Bu? Hukum bersuci dari haid. Kan di sini sudah dijelaskan ya. Nih, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Berarti kalau sudah kotor, berarti di situ kan najis. Nah, Mbak Ayin tadi kan bertanya hukum bersucinya kan ya? Hukum dari bersuci dari haid di sini hukumnya wajib, ya, wajib. Karena segala sesuatu yang kotor itu harus segera kita bersihkan. Seperti itu ya. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, sudah jelas ya. Suatu hal apapun itu yang dalam keadaan kotor atau tidak suci, janganlah kita mendekatinya. Seperti misal contoh kayak anjing seperti itu. Itu kan hewan yang najis kan? Jadi tidak boleh didekati seperti itu ya. Takutnya itu apalagi kena ludahnya seperti itu, ya najis itu ya, nggak boleh. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Seperti apa tempat itu? Seperti masjid, musola, seperti itu. Karena orang yang dalam keadaan haid itu tidak boleh berada, jika masih dalam keadaan haid ya ini ya, tidak boleh berada dalam tempat-tempat yang suci seperti misal masjid, musola, seperti itu. Karena apa? Ditakutkan itu darah haid tersebut jatuh seperti itu ya di tempat tersebut. Itu kan nanti bisa najis seperti itu. Setelah itu kan katanya mana sudah? Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Di mana tempat itu? Yaitu kan di masjid kan katanya tadi. Ya. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kita itu harus benar-benar bertaubat kepada Allah. Jika kita mempunyai kesalahan sekecil apapun kesalahannya tersebut, kita harus mensucikan diri dan kita harus bertaubat, bertawakal kepada Allah. Karena di dunia benar memang ada orang-orang yang membantu kita
kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di bumi ini, semua yang kita miliki itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, penjelasan di sini ada yang mau